Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Wali Songo Semarang dan jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Dan yang terhormat Bapak Fathu Rozi selaku pengampu mata kuliah retorika, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, yaitu berupa sehat jasmani dan rohani. Karenanya kita masih diberikan nikmat kesehatan, sehingga pada tahun ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, sholawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya yaumul di akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelumnya, perkenalkan saya Eka Rizky Nabila, NIM 1901016074, akan sedikit menyampaikan materi tentang tiada hari tanpa istighfar. Yuk langsung simak penjelasannya. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu tidak amalan apa yang ringan namun memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, tetapi bisa dikatakan sulit untuk dikerjakan. Dengan kata lain adalah sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga ditelatenkan. Yaps, amalan tersebut adalah beristighfar. Istighfar mempunyai arti meminta maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maghfirah sendiri itu berasal dari kata khofaro, yang artinya menutupi dan memaafkan, di mana seseorang yang sedang melakukan membaca istighfar itu mempunyai harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menutupi segala dosanya, sehingga tidak ada orang lain yang mengetahuinya, sekaligus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari sanksi dan hukuman. Kata istighfar itu erat kaitannya dengan pengertian taubat, di mana keduanya itu mempunyai persamaan, yaitu sama-sama meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harapan agar dihilangkan apa-apa yang tidak baik. Lalu keduanya juga memiliki perbedaan, yaitu di mana istighfar itu merupakan permohonan lisan yang diucapkan oleh seorang hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perbuatan taubat merupakan segala bentuk usaha yang dilakukan oleh hambanya untuk berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lafaz istighfar itu banyak variasinya, yaitu ada 3. Yang pertama, cukup dengan astaghfirullahaladzim, dan yang kedua, astaghfirullahi wa atubu ilaih, atau yang ketiga nih, yang lebih lengkap dan lebih afdol, yaitu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada lain melainkan Dia yang maha hidup lagi senantiasa mengurusi makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya. Rasulullah SAW sendiri itu menganjurkan umatnya untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun beliau sendiri itu adalah maksum dari semua dosa. Jadi Rasul sendiri itu sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa dalam kehidupan sehari-harinya itu untuk selalu banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Tuba lima wajada fi sahifatihi istighfaron kasiron", yang artinya sungguh beruntung seseorang yang pada catatan amalnya mempunyai banyak istighfar.
Dari hadis tersebut lantas bisa diambil kesimpulan bahwa memang sangat baik seseorang yang pada catatan amalnya itu mempunyai banyak-banyak beristighfar seperti itu. Lalu lantas itu berapa sih dalam sehari Rasulullah melantunkan atau membacakan istighfar? Jadi ada dua riwayat nih yang menyatakan berapa kali Rasulullah SAW melakukan atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu Rasulullah SAW melakukan atau beristighfar sebanyak 70 kali sehari. Seperti hadis Nabi yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya sebanyak 70 kali lebih dalam sehari." Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kedua, diriwayatkan dalam hadis lain yang diterangkan oleh Abu Hamzah Anas Malik Al-Ansori. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Wahai manusia, hendaklah engkau meminta ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali dalam sehari." Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istighfar merupakan pintu gerbang kelegaan hati dan pintu gerbang kebahagiaan, di mana apabila kita sedang merasakan kecemasan, sedang berada dalam kesulitan, maka hendaklah kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah Allah akan menghilangkan rasa kecemasan dan kesulitan yang ada pada diri kita sendiri. Dan Allah akan menempatkan kita dalam situasi yang damai dan penuh dengan kebahagiaan. Keutamaan apa yang kita dapatkan dalam membaca istighfar setiap harinya? Yang pertama, orang yang selalu beristighfar dalam kesehariannya itu akan dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah sendiri itu menyukai hambanya yang senantiasa bertaubat dan beristighfar kepadanya. Dan yang kedua, orang yang beristighfar akan mendapatkan balasan surga. Dan yang ketiga, orang yang senantiasa beristighfar itu akan dihapuskan dari segala dosanya. Yang keempat, mendatangkan kebahagiaan bagi yang sedang bersedih dan mendatangkan rezeki. Dan yang kelima, kesejahteraan bagi orang yang selalu beristighfar. Dan yang keenam, menjadi orang yang beruntung. Dan yang terakhir nih, yang ketujuh, itu mendapat kelegaan hatinya. Lalu bagaimana sih implementasi beristighfar dalam kehidupan sehari-hari? Nih buat teman-teman yang setelah sholat, jangan langsung kabur dulu teman-teman. Jadi usahakan kita itu duduk sebentar, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang ringan-ringan saja. Contohnya itu seperti Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim sebanyak 70 kali atau 100 kali sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Lalu kapan nih waktu yang tepatnya lagi? Nih buat teman-teman yang dalam perjalanan, bisa saja itu dalam perjalanan kendaraan bermotor, menggunakan mobil, bis, kereta, atau transportasi lainnya, itu kita bisa mengisi waktu luang, istilahnya itu waktu kegabutan kita untuk beristighfar nih teman-teman. Lalu buat ibu-ibu atau teman-teman yang suka masak, itu kita bisa mengimplementasikannya dalam beristighfar. Jadi saat kita memasak itu kita bisa beristighfar, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang selalu merasa galau, ngelamun, daripada kita melakukan hal yang kurang bermanfaat, itu seperti scroll-scroll Instagram atau TikTok atau buka YouTube dan menunggu chat yang gak dibalas, itu lebih baik kita senantiasa beristighfar dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diampuni segala dosa yang telah kita lakukan. Jadi Rasulullah SAW sendiri itu kan merupakan maksum ya dari semua dosa. Jadi beliau saja yang bisa dikatakan adalah maksum, seorang nabi, seorang rasul,
itu selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita sebagai umatnya, hambanya yang selalu berlimpah dosa, selalu melakukan perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, itu enggan untuk beristighfar kepadanya? Yuk, maka dari itu kita terapkan budaya untuk beristighfar dalam kehidupan sehari-hari. Yuk teman-teman semua, mari kita istighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihah. Sekian dari saya, kurang dan kurangnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.